Di ujung selatan benua Afrika, terbentang sebuah negeri yang dijuluki Rainbow Nation, negeri pelangi. Bukan karena LGBT, tapi ini adalah simbol keberagaman budaya, keberagaman lanskap, iklim, dan sejarah yang membentuk karakter bangsa ini. Inilah Afrika Selatan, negara yang memadukan kontras luar biasa. Dari pegunungan Drakensberg yang menjulang tinggi, hingga sabana luas di Kruger National Park. Dari pantai eksotis di Cape Town, hingga padang semi kering Karoo yang sunyi namun menawan. Negara ini bagaikan sebuah kanvas besar, penuh warna dan tekstur. Di tengah semua itu, berdiri Pretoria, ibu kota administratifnya. Kota ini dikenal dengan julukan Jarakanda City, karena ribuan pohon jarakanda yang setiap musim memekarkan bunga berwarna ungu, menjadikan jalanan kota tampak seperti lukisan alam. Pretoria bukan hanya pusat pemerintahan, tapi juga simbol perjalanan Afrika Selatan menuju masa depan yang penuh harapan. Dan inilah Afrika Selatan. Secara geografis, Afrika Selatan adalah salah satu negara dengan lanskap paling beragam di dunia. Terletak di ujung selatan benua Afrika, negeri ini berhadapan langsung dengan dua samudera besar. Samudra Atlantik di barat dan Samudra Hindia di timur. Pertemuan kedua samudra ini bukan hanya menghasilkan garis pantai sepanjang 2.800 km, tapi juga membawa pengaruh besar pada iklim, keanekaragaman hayati laut, dan kehidupan masyarakat pesisir. Benang alam Afrika Selatan bisa digambarkan sebagai keunikan. Di bagian timur berdiri pegunungan Drakensberg, jajaran pegunungan tertinggi di negara ini yang menjulang hingga lebih dari 3.400 mdpl. Puncak-puncaknya yang sering diselimuti kabut, sementara lembah-lembahnya dipenuhi aliran sungai yang menghidupi wilayah sekitarnya. Pegunungan ini bukan hanya benteng alam, tapi juga tempat lahirnya banyak sungai penting, termasuk Sungai Tugela. Di wilayah tengah, kita akan menemukan Highveld, dataran tinggi luas yang menjadi jantung pertanian dan peternakan. Disinilah padang rumput membentang sejauh mata memandang. Namun, berbeda dengan dataran tinggi yang hijau, ada juga Great Karoo dan Little Karoo, wilayah semi kering yang gersang namun eksotis. Tanahnya mungkin tampak tandus, tapi lanskap ini memiliki keindahan tersendiri. Dihiasi tumbuhan kaktus dan langit malam bertabur bintang yang menakjubkan. Sementara itu di bagian barat daya ada keajaiban lain, Tanjung Harapan. Lokasi ini sering dianggap sebagai titik pertemuan Atlantik dan Hindia. Meski secara teknis garis pertemuan berada sedikit lebih ke selatan di Cape Agulhas, Tanjung Harapan adalah salah satu ikon geografi Afrika Selatan. Dengan tebing curam yang menghadap ke laut luas, angin kencang yang menerpa, dan pemandangan yang membuat siapapun terkesima. Tak hanya pegunungan dan padang, Afrika Selatan juga dianugerahi sungai-sungai penting. Yang paling terkenal adalah Sungai Orange. Sungai terpanjang di negara ini yang membentang lebih dari 2.000 km dari pegunungan Lesotho hingga bermuara di Samudra Atlantik. Sungai ini bukan hanya sebagai sumber air, tapi juga tulang punggung bagi irigasi dan pembangkit listrik tenaga air. Kombinasi pegunungan, dataran tinggi, padang semi gurun, sungai dan garis-garis pantai menjadikan Afrika seolah-olah memiliki segala hal tentang lanskap dunia.
di dalam batas negaranya sendiri. Afrika Selatan adalah salah satu surga biodiversitas dunia. Dengan bentang alam yang beragam, negara ini menyimpan lebih dari 20.000 spesies tumbuhan, di mana sekitar 70%-nya merupakan endemik. Salah satu kawasan yang paling terkenal adalah Cape Floral Kingdom, sebuah wilayah kecil di Tanjung Harapan yang diakui UNESCO sebagai situs warisan dunia. Meski luasnya hanya sekitar 90.000 km persegi, wilayah ini menampung hampir 9.000 spesies tanaman, termasuk fynbos, vegetasi khas berupa semak belukar berbunga kecil yang menjadi identitas ekologi Afrika Selatan. Selain flora, fauna negeri ini tak kalah menakjubkan. Inilah tanah di mana Big Five hidup dan menjadi daya tarik utama safari. Tak hanya itu, ada pula antelop, zebra, jerapah, hingga burung-burung langka seperti blue crane yang merupakan burung nasional negara ini. Di sepanjang pesisir, lautan yang dipengaruhi oleh arus samudra juga menghadirkan keanekaragaman luar biasa. Paus, lumba-lumba, hingga anjing laut yang menjadikan Afrika Selatan salah satu destinasi ekowisata terbaik di dunia. Dalam konservasinya, Afrika Selatan memiliki lebih dari 20 taman nasional. Yang paling terkenal tentu adalah Kruger National Park, seluas hampir 20.000 km persegi. Taman nasional ini bukan hanya rumah bagi Big Five, tapi juga pusat penelitian, konservasi, dan wisata safari internasional. Ada pula Addo Elephant National Park, yang awalnya didirikan untuk melindungi sisa-sisa populasi gajah Afrika. Namun kini berkembang menjadi rumah bagi lebih dari 600 ekor gajah serta berbagai satwa lain. Ada juga Table Mountain National Park di Cape Town, menjadi contoh unik taman nasional yang berdiri berdampingan dengan kota metropolitan. Gunung ikonik dengan dataran puncak datar ini bukan hanya simbol Afrika Selatan, tapi juga tempat tumbuhnya ratusan spesies tanaman langka. Kekayaan ini mengisyaratkan dunia bahwa keindahan alam yang diwariskan dari generasi ke generasi hanya bisa terus dinikmati bila kita menjaganya dengan penuh tanggung jawab. Salah satu hal unik dari Afrika Selatan adalah kenyataan bahwa negara ini tidak hanya memiliki satu ibu kota, melainkan 3. Masing-masing memiliki perannya sendiri, seolah merepresentasikan keberagaman dan kompleksitas negeri ini. Pertama, ada Pretoria, ibu kota administratif. Disinilah kantor-kantor pemerintahan dan kediaman presiden berada. Kota ini juga dijuluki sebagai Jacaranda City, karena ribuan pohon jacaranda setiap musim mewarnai jalanan dengan bunga-bunga ungu yang indah. Pretoria memadukan suasana tenang dengan peran penting sebagai pusat pengambil keputusan negara. Monumen Voortrekker yang megah berdiri di sini, menjadi saksi perjalanan sejarah. Kedua, ada Cape Town, ibu kota legislatif sekaligus salah satu kota terindah di dunia. Terletak di bawah bayang-bayang Table Mountain yang ikonik. Cape Town adalah kota multikultural yang penuh warna. Gedung Parlemen Afrika Selatan berdiri di sini, menjadikannya pusat politik yang menghubungkan suara rakyat dengan roda pemerintahan. Selain itu, Cape Town juga dikenal sebagai pintu gerbang wisata dengan pantai-pantai yang indah serta Tanjung Harapan yang legendaris. Dan ketiga, ada Bloemfontein, ibu kota yudikatif yang menjadi pusat peradilan. Meski tidak sebesar dua kota lainnya, Bloemfontein memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan hukum dan keadilan di Afrika Selatan. Kota ini juga dikenal dengan sebutan City of Roses karena festival bunga mawar yang rutin digelar setiap tahun.
mencerminkan sisi romantis di tengah peranannya yang serius dalam sistem hukum negara. Keberadaan 3 ibu kota ini menunjukkan bahwa Afrika Selatan adalah negeri dengan struktur yang unik, sekaligus simbol bagaimana negara ini mengakomodasi sejarah, budaya, dan fungsi pemerintahan yang berbeda dalam satu kesatuan. Afrika Selatan bukan hanya negeri dengan panorama yang menakjubkan, tapi juga gudang peninggalan bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang umat manusia. Di Provinsi Gauteng terdapat situs arkeologi yang dikenal sebagai Cradle of Humankind, salah satu situs warisan dunia UNESCO. Disinilah ditemukan fosil-fosil hominid berusia jutaan tahun lalu, termasuk Mrs. Place dan Littlefoot yang menjadi bukti adanya evolusi manusia. Tempat ini sering disebut sebagai tempat lahir umat manusia dan hingga kini menjadi daya tarik penelitian serta wisata edukasi. Jejak kolonial juga masih sangat terikat, seperti Benteng Tanjung Harapan atau Castle of Good Hope di Cape Town yang dibangun oleh Belanda pada abad ke-17. Benteng ini adalah bangunan kolonial tertua yang masih berdiri kokoh di Afrika Selatan. Dulunya berfungsi sebagai pusat pertahanan sekaligus markas pemerintahan kolonial, dan kini menjadi museum yang menyimpan kisah perjalanan bangsa dari masa penjajahan. Tak kalah menarik, ada Robben Island, pulau bersejarah yang dulunya dijadikan penjara politik. Di tempat inilah Nelson Mandela menghabiskan 18 tahun masa tahanannya, menjadikannya simbol perjuangan dan keteguhan melawan apartheid. Kini, Robben Island juga masuk ke dalam daftar warisan dunia UNESCO dan sering dikunjungi ribuan orang setiap tahunnya sebagai pengingat pentingnya kebebasan dan keadilan. Afrika Selatan adalah sebuah negeri dengan banyak wajah, dari pegunungan Drakensberg hingga pantai Samudra Atlantik, dari Savannah Kruger hingga 3 kota yang menjadi ibu kota. Semua berpadu menjadi satu sebagai kisah besar tentang keindahan dan ketangguhan. Negeri ini tidak hanya menawarkan alam liar dan sejarah, tapi juga menjadi pelajaran sekaligus simbol kebebasan.